Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di presentasi video kali ini, saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan ya di bidang sektor makanan dan minuman dari usaha saya sendiri. Nah, di sini kita ada bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Jadi, sebelum kita mulai usaha itu pasti kita harus punya suatu ide dulu dong. Nah, ide itulah yang menjadi konsep dasar kita untuk mulai berusaha. Nah, di sini adalah Abdul Aziz. Nama saya Abdul Aziz dengan NIM 219030273. Sebelum saya menjelaskan presentasi kali ini, semoga kalian semua berada dalam kesehatan, guys. Tetap mengeluh dan jangan semangat. Oke, lanjut kita ke presentasinya sekarang. Ya, yang pertama tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Yang pertama adalah produk pertama saya adalah makanan dan minuman, unit usahanya adalah UMKM. Nah, makanan dan minuman yang saya produksi ini, yang saya idekan ini adalah nasi goreng ya teman-teman. Nasi goreng saya itu konsepnya premium banget, tentang cita rasa bumbu dan rempah yang menjadi pilihan aku dalam mulai usaha. Ya alhamdulillah usahanya sudah mulai lancar, berjalan sekitar 2 tahun dan memiliki omset sekitar 20 juta per bulan dalam satu outlet. Lanjut. Langkah-langkah, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi oleh perusahaan baru. Nah, kriteria kerjanya budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Dalam nasi goreng ini apa yang saya buat selama ini? Yang pertama adalah mengembangkan kode etik artinya ya, teman-teman. Dan yang kedua adalah menerapkan program pelatihan etik budaya etik yang kuat. Karena dalam kita menjual makanan dan minuman, etik dan budaya kita dan profesi kita itu karena sifat kita melayani, jadi kita harus lebih kuat. Mencukupi aspek modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga menghindari potensi sanksi. Nah, loyalitas pelanggan ini karena nasi goreng ini kan banyak ya teman-teman yang jual. Nah, kita gimana sih caranya kita bisa loyalitas gitu terhadap eh, customer kita dan customer kita juga loyalitas terhadap kita ya, Cak. Lanjut, Cak. Yang kedua adalah notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Yang saya adalah objektif ya teman-teman karena ya bisa dibilang juga objektif itu artinya kita bisa ke kanan ataupun ke kiri gitu ya teman-teman. Ya kita nggak kenapa saya nggak mengetahui masalah permulaan ya karena ini kan masih baru juga ya teman-teman. Jadi ya udahlah sifatnya objektif saja. Lanjut 1.3 perjanjian para founders yang pertama adalah identifikasi dan usulan titel para pendiri, bentuk hukum kepemilikan bisnis juga, penunjukan saham dan juga pertimbangan membayar saham atau kepemilikan ya teman-teman. Nah, saham masing-masing pendiri yaitu ya saham masing-masing pendiri dari nasi goreng premium ini ya teman-teman. Kita lanjut. Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum itu seperti apa sih teman-teman? Yang pertama adalah memenuhi semua kewajiban kontrak. Nah, kenapa sih kita harus memenuhi semua kewajibannya kontrak? Ya itu karena tidak berselisih aja dalam hukum. Jadi kontrak itu harus jelas teman-teman. Dapatkan semuanya secara tertulis. Nah, tertulis itu dalam artian ya di atas kertas, hitam di atas putih ya teman-teman. Ya nggak gitu juga konsepnya, Cak. Maksud saya adalah mendapatkan semuanya secara tertulis itu artinya jelas, ada motifnya, ada dasarnya juga, apalagi tentang hukum ya teman-teman. Kita nggak boleh yang namanya bermain-main dengan hukum, teman-teman. Lanjut ke dua, memilih bentuk organisasi. 2.1 yang saya terapin adalah bentuk organisasi bisnis. Yang pertama saya adalah partnership. Kenapa saya memilih partnership, teman-teman? Karena menurut saya kalau kita sistem berpartner ini dengan sistem pembagian hasil ya teman-teman itu akan membuat usaha kita itu lebih lancar dan lebih jujur. Contohnya misalnya saya berpartner dengan si B dan si B itu ya pasti mendapatkan omset sekian. Nah, saya dibagi 30-40% teman-teman dari hasil usaha nasi goreng dia karena kita berpartner teman-teman. Isu-isu pertimbangan dalam memilih adalah yang pertama adalah biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum itu ditanggung oleh organisasi ya teman-teman. Bukan dari partnership tapi dari organisasi. Jadi partnership itu udah tinggal jalanin usahanya aja gitu. Terus adalah terus ada lagi jumlah dan jenis investor yang terlibat, pertimbangan pajak. Jadi pajak daripada investor dan juga pada pajak daripada unit usaha itu akan terbentuk ya teman-teman.
Yang ketiga adalah mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha itu seperti ya KTP, kartu keluarga, dan juga yang satu lagi adalah surat keterangan domisili usaha ya teman-teman. Nah, dan juga materai 6.000 dan lain-lain ini adalah salah satu semua persyaratan yang kita ini untuk mengajukan SIUP. Tapi saya tidak menggunakan SIUP ya teman-teman karena saya belum gitu. Jadi akhirnya saya memilih syarat mengajukan SIUP online aja untuk perseorangan. Saya ngambil yang perseorangan ya teman-teman. Kalau di sini kan kita bisa lihat ini adalah SIUP online untuk PT, perseroan terbatas. Tapi saya nggak ngambil yang perseroan terbatas, saya ngambil yang untuk perusahaan perseorangan. Oke, lanjut kita ke izin pajak penjualan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum PPN kita, pajak pertambahan nilai maksud saya teman-teman, yang dipungut oleh transaksi penjualan. Jadi setiap transaksi penjualan itu terkena PPN ya teman-teman. Contoh kalau kalian beli apa-apa di McD pasti, atau di restoran pasti ada PPN ya teman-teman. Lanjut kita teman-teman. Lanjut, Cak. Oke, 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan itu adalah kita ada di Kementerian Koperasi dan UKM nomor 7 ya. Kementerian Koperasi dan UKM nomor 7 itu yang saya pilih untuk unit usaha saya ini ya teman-teman. Ya udah, Cak, kita lanjut aja, Cak, ke buku kerja yang kedua, Cak. Pasti kalian udah pada penasaran, Cak. Oke, lanjut. Jangan kemana-mana, oke? Jangan kemana-mana. Karena kita mau lanjut. Jangan kemana-mana. Siap. Oke, Cak. Kita lanjut ke buku kerja KWU 2, Cak. Oke, sabar, sabar, sabar. Kita akan mulai sebentar lagi, oke? Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Jadi adalah kalau kita punya ide, kita punya usaha, ya jangan malu-malu untuk kayak lu pikirin dulu, idenya dipikirin, terlama-lama jadi rencana. Rencana itu akan menjadi kenyataan, dan lu akan sukses dari cara itu, guys. Jadi kita langsung lanjut aja, Cak. Cak. Nah, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Identifikasi pengelola keuangan dari nasi goreng premium ini dari unit usaha saya. Makanan dan minuman. Yang pertama adalah tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi oleh ya di sini adalah saya memilih profitabilitas ya teman-teman. Profitabilitas adalah ukurannya profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas. Saya memilihnya sedang teman-teman karena ya stabilitas kita masih kurang, kita masih nggak tinggi juga dan juga nggak kurang juga, jadi sedang. Kalau dibilang dengan efisiensi dari nasi goreng premium itu bagus, tapi kalau kita rata-ratakan itu kita nggak berani bilang bagus, jadi kita masukin aja ke kategori sedang. Nah, lanjut aja ke likuiditas dan profitabilitas itu kita ukur di sedang aja ya teman-teman, karena tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Lanjut, proses pengelolaan keuangan melalui pelaporan. Oke, laporan pendapatan, raca, laporan cash flow. Nah, itu yang saya pilih adalah laporan pendapatan dan juga laporan cash flow. Dan perakiraan keuangan adalah pendapatan, pengeluaran, dan juga belanja modal. Lanjut ke preparasi performa laporan dan keuangan itu adalah laporan performa pendapatan, neraca, cash flow, analisis berjalan dari hasil-hasil keuangan, rasio analisis, dan lain-lainnya. Yaitu adalah mengukur hasil dibanding rencana, mengukur hasil-hasil dengan norma industri, kita ambil di baik ya teman-teman. Karena apa? Karena laporan kita itu dan juga manajemen keuangan dari nasi goreng premium itu sangat bagus dan unit usaha itu sangat bagus, jadi kita ambil ke kategori tinggi ya teman-teman. Laporan historis keuangan diidentifikasi laporan keuangan raca, laporan cash flow. Kita ukuran sedang karena laporan keuangan kita walaupun kita udah tinggi, tapi kita masih harus belajar lagi. Jadi ya udahlah kita kesedangin aja teman-teman. Lanjut ke perkiraan keuangan diidentifikasi laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Lanjut ke perkiraan penjualan. Untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas. Kita ambil di sedang, Cak. Lanjut, Cak. Kita lanjut, Cak. 2.1 laporan pro forma. Diidentifikasinya adalah pro forma laba rugi, pro forma pendapatan, pro forma neraca, pro forma arus kas. Jadi lanjut kita ke ukuran sedang teman-teman. Karena apa? Karena laporan pro forma itu laba rugi kita, pendapatan, neraca, arus kas. Walaupun manajemen keuangan kita udah baik, tapi
tapi kita tidak bisa menilai dari tinggi dari manajemen keuangan saja, tapi performa dari laba ruginya itu dan pendapatan kita sering telat, teman-teman. Sering telat masuk, sering telat. Misalnya kan tanggal 30 itu harusnya pembukuan, tapi selesainya baru tanggal 2. Harusnya kan tanggal 30 udah selesai. Itu yang saya maksud, teman-teman. Jadi ada rasionalisis, identifikasi likuiditasnya, efisiensi operasi, dan profitabilitasnya. Kita ngambil efisiensi operasi ya, teman-teman. Maaf, nggak saya buletin. Di sini adalah efisiensi kita nilai kurang baik ya, teman-teman, dari segi efisiensi, karena manajemen operasional kita kurang bagus, kita belum punya gudang dan lain-lain. Jadi ya partner kita itu masih membuat bumbu dan lain-lain sendiri, makanya kita tidak begitu bagus di segi ini ya, teman-teman. Rekomendasi usaha ini harus memperkuat lini manajemen untuk membuat laporan yang lebih kuat dan lebih efisien. Itu salah satunya, gitu, teman-teman. Jadi goals ke depannya itu kita membuat efisiensi yang baik bagi manajemen dan membuat laporan, serta kita juga ada aspek-aspek yang harus kita lakuin untuk berkembang. Karena apa? Karena kita masih baru dan juga kita masih meraba. Insya Allah 1 sampai 2 tahun ke depan pasti laporan keuangan kita akan jauh lebih baik, manajemen kita jauh lebih baik, operasional kita jauh lebih baik, dan juga sistem kita juga jauh lebih baik. Oke, Cak, ini part kedua. Jadi kita lanjut ke selanjutnya, Cak. Tunggu sebentar, Cak. Tunggu sebentar. Kita mau ganti slide, jangan kemana-mana, Cak. Bye-bye. Oke, Cak. Kita balik lagi ke part ketiga, yaitu adalah mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Nah, ini yang saya lakukan adalah, balik lagi, Cak. Siapa tahu kalian lupa, dengan nama saya adalah Abdul Aziz, Cak. NIM saya 2190302033, Cak. Kita lanjut adalah UMKM, unit usaha dan produk atau jasa makanan dan minuman. Udah lanjut. Kategori okupasi diidentifikasikan sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis dan lain-lain. Rencana staffing, kita belum masuk rencana staffing, jadi kita lanjut aja, Cak. Rekrutmen, pelantikan, dan pelatihan. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan juga persyaratan hukum. Terus adalah rencana seleksi. Yang pertama yang saya pilih adalah mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staff. Jadi kalau ada staff kita iklanin aja, Cak. Kita nggak usah nempel-nempel banner, Cak. Kita iklanin aja di sosial media ya, Cak, ya. Pasti banyak yang mau, Cak. Zaman sekarang tuh udah sosial media, udah gampang, Cak. Kita lanjut adalah proses seleksi. Proses seleksi mencakupi yang pertama adalah proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Nggak mungkin dong, Cak. Kita masak, chef itu atau misalnya koki itu umurnya udah tua banget, Cak. Enggak, Cak. Kita pilih yang masih muda, yang masih kuat untuk ya biar lebih kuat aja, biar lebih efisiensi aja, Cak. Kita lanjut memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Ya udah, kita lanjut, Cak. Sorry, Cak. Kita geser lagi, Cak. Nah, kita lanjut, Cak. Ini 2.3, internalisasi atau induksi anggota tim. Nah, internalisasi atau induksi anggota tim mencakup yang pertama adalah menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua adalah, yang saya checklist di sini adalah memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Jadi setiap karyawan itu baik itu manajer dan lain-lain gitu, kita mengatur administrasi ya, Cak, untuk pembayaran dan pencatatan. Jadi pencatatan dan pembayaran itu sangat penting dalam kita adalah internalisasi atau induksi anggota tim, Cak. Anggota tim itu berhak untuk mengetahui tanggal dan mulai kandidat untuk pengaturan administratifnya, untuk mengetahui itu, Cak. Itu sistem yang kami buat, Cak. Kita lanjut adalah yang ketiga, Cak. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. Nah, 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Lanjut, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak. Yang pertama adalah hak memperoleh upah, yang kedua hak mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama. Yang ketiga hak mendapatkan pelatihan kerja, yang keempat hak penempatan tenaga kerja, yang kelima adalah hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Yang keenam adalah hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, itu udah pasti, Cak. Hak mendapatkan kesejahteraan. Hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan seperti hamil, menikah, dan lain-lain, Cak. Kewajiban kita adalah kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas, Cak.
3.2, prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup yang pertama adalah kepentingan bersama, Cak, pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua adalah kemitraan yang saling menguntungkan, Cak, seperti partnership yang udah saya bilang tadi, Cak, maaf. Yang saling tergantung dan membutuhkan. Lanjut adalah penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Lanjut adalah peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama, Cak. Jadi kita mau di sini adalah sejahtera bersama, maju bersama gitu, Cak. Itu yang saya mau, Cak, dari usaha ini. Yang keempat adalah mengelola staff. Untuk mengelola staff adalah 4.1, Cak. Yang akan kita bahas adalah alasan pengembangan staff diidentifikasi. Yang pertama adalah efisiensi, itu penting, konsistensi, maaf, Cak. Dan mengatasi kelemahan dan juga kepercayaan diri itu harus lebih diperkuat lagi. Strategi dan program pengembangan staff. Nah, itu yang pertama adalah memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi. Jadi kalau ada yang punya ide dan juga gagasan itu jangan disimpan, kita menyalurkan juga agar usaha kita bersama itu jauh lebih maju, Cak. Itu kita lanjut adalah memberikan penghargaan reward kepada karyawan. Karena kan kita bekerja di bidang makanan dan minuman, which is itu adalah pelayanan, berarti kita harus kasih effort lah buat karyawan yang udah memajukan restoran ini, yang udah ya memajukan lah intinya, teman-teman, yang udah ngasih effort lebih, yang udah ngasih sesuatu yang lebih, teman-teman. Lanjut ke 4.3, program pelatihan dilakukan. Yang pertama adalah pelatihan induksi, yang kedua in-service education, pelatihan untuk fungsi khusus. Jadi fungsi khusus itu adalah ada makanan tertentu di resto kami yang membutuhkan keahlian khusus, yaitu adalah kita menyediakan pelatihan untuk fungsi khusus tersebut, teman-teman. Lanjut ke 4.4, evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf. Di evaluasi yang pertama adalah diidentifikasi dan dilibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Pengembangan staf itu kita punya tujuan masing-masing agar salah satunya yang paling terbaik adalah menciptakan suasana yang efisien, produktif lebih meningkat, dan juga kita punya goals untuk omset kita juga lebih meningkat dengan cara evaluasi, Cak. Lanjut kita adalah 5, meninjau kinerja tim. Nah, yang pertama adalah hasil kinerja itu, Cak, pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih jelas, Cak. 5.2, kompetensi diidentifikasi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu kita tinjau lagi baik atau benar, ya, Cak. Tingkat pergantian staff kita rendah, ya, Cak, karena kita selalu mengembangkan anak-anak buah atau misalkan karyawan yang kita punya, Cak. Jadi ya kita mengembangkan aja, Cak, gitu. Lanjut ke kekompakan tim diidentifikasi. Yang pertama adalah kerjasama. Kita lebih mengutamakan kerjasama, Cak. Oke, lanjut rencana staffing, organisasi atau proyek alamat kita belum kita tulis, organisasi kita belum kita tulis. Kita lanjut ke kategori okupasi, BNSP. Mengolah makanan berasal dari unggas. Nah, terus tugasnya adalah menyajikan makanan tetap sehat. Jadi seorang chef itu kita harus menyajikan makanan untuk agar lebih sehat lagi, Cak, dan memastikan bahan baku itu layak pakai dan juga yang lain-lain. Dan persyaratannya itu adalah sehat jasmani dan juga rohani, Cak. Nah, pengalaman kerja. Nah, alat kerja grooming yang diperlukan gitu, Cak. Nah, 4 hari 12 jam 3 tahun itu waktunya, Cak, mulai bekerja. Nah, perkiraan mulai bekerja itu 4 hari, full time 12 jam, kiraan durasi kontrak 3 tahun aja, Cak. Kita lanjut BNSP ya, menyajikan makanan kepada tamu dengan benar, denagan, Bapak itu tipe, Cak. Lanjut aja lah, bersikap ramah terhadap tamu, melayani tamu dengan baik, memiliki skill dan juga di sini ada persyaratannya itu ada surat pengalaman kerja dan juga ijazah. Terus adalah pakaian akan kebutuhan pelatihan, maaf, Cak. Pakaian rapi dan bersih, sepatu, celana, dan lain-lain, Cak. Nah, cara kerjanya adalah jumlah tenaga kerja kita ada 3, 4 hari, 12 jam, 3 tahun, ya, Cak, ya. Perkiraan mulai bekerja 4 hari, full time adalah 12 jam, kiraan durasi kontrak 3 tahun, Cak. Kita lanjut, Cak, ke BNSP selanjutnya, memiliki skill akuntansi, 1, dapat mengelola keuangan dengan baik, bekerja lebih cepat daripada biasanya, tepat waktu, dan juga memastikan keuangan pas dan tidak kurang, Cak. Memiliki skill menghitung pendapatan dan juga yang lebih baik itu, Cak. Yang paling penting, Cak. Kita lanjut
ke persyaratan adalah ijazah, sertifikasi khusus, surat keterangan kerja. Yang pertama adalah alat kerjanya adalah kalkulator, buku besar, alat tulis, dan juga di sini ada jumlah karyawannya ada 2 ya Cak ya, dan juga perkiraan perkiraan mulai bekerja itu 4 hari, terus full time itu 8 jam, dan juga perkiraan durasi itu ada 3 tahun aja Cak, durasi kontrak. Oke Cak, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf nih Cak. Ini adalah buku kerja saya. Jika ada yang salah atau misalkan ada komplain atau apa, kalian bisa komen di bawah ini Cak. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa klik lonceng di video di atas ya Cak. Terus hati-hati juga Cak. Kalau dirasa video ini gak bermanfaat, silakan di unlike Cak atau juga di unsubscribe Cak. Nah, silakan Cak, silakan terserah kalian Cak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.